Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Kita dapat bisa melakukan kegiatan kita walaupun melalui daring. Tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga Bapak mengucapkan selamat kepada peserta didik yang sudah secara sah dikatakan sebagai siswi SMA Parulian 2 Medan. Sebelumnya Bapak juga akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Suandi Syanturi. Kalau di sekolah sering dipanggil Pak Syanturi, boleh juga dipanggil Pak Suandi. Oke, Bapak membawakan materi MPLS kali ini, yaitu mengenai kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Namun sebelum masuk ke sana, Bapak sudah yakin bahwasanya anak-anak kami sudah pernah mempelajari di bangku SMP, yaitu mengenai berbangsa dan juga bernegara. Nah, kita akan membahas satu persatu nanti di dalamnya, apa yang terjadi, apa yang menjadi permasalahan, apalagi yang pembahasan kita kali ini dikaitkan dengan panasnya globalisasi sekarang ini dan juga suhu politik di negara kita. Oke, nanti sudah akan Bapak buat slide-nya apa saja yang akan kita bahas. Oke, langsung aja yang pertama ya, yaitu mengenai pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, yang di dalam materi kesadaran dan berbangsa dan bernegara ini, kita tahu bahwasanya di era globalisasi yang sekarang ini banyak tantangan dan juga hambatan yang dihadapi oleh negara kita. Salah satunya adalah di dalam kesadaran berbangsa dan bernegara. Masyarakat dan pemerintah harus mampu bekerja sama di dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Apalagi kita kaum muda, kita yang lebih tahu apa yang harus kita hadapi di negara kita, khususnya di dalam kesadaran berbangsa dan bernegara. Apalagi di masa pandemi yang sekarang ini, bagaimana cara kita menyikapi pandemi tersebut? Apakah kita tidak mengikuti protokol yang dibuat oleh pemerintah? Apakah kita dikatakan sebagai kaum pemuda yang melawan pemerintah, yang tidak mengikuti protokol? Nah, di sini kita akan mempelajari tersebut. Mengingat kondisi bangsa kita yang sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga negara Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Hal ini kita dapat lihat diantaranya banyak kaum pemuda, bukan hanya kaum pemuda, banyak warga yang masih melakukan tawuran. Banyak warga dan juga kaum pemuda yang masih melakukan perkelahian. Nah, di sini kita dapat melihat dan juga menyimpulkan bahwasanya kesadaran masyarakat itu masih kurang. Ya, tadi banyak yang tawuran, banyak yang berkelahi. Nah, itu salah satu contoh bahwasanya kesadaran berbangsa dan bernegara di masyarakat di negara kita ini masih terbilang kurang. Misalnya di dalam politik, pemilihan kepala daerah, ada yang tidak puas atas hasil yang diterima, bahkan memiliki kecurangan di dalam pemilihan tersebut. Masih banyak konflik yang dihadapi negara kita ini. Jadi kita sebagai kaum pemuda, kita harus mampu menyikapi tersebut. Bagaimana cara kita menyikapinya? Kita dapat melihat apa saja yang terjadi di negara kita ini. Apakah kita ikut di dalamnya ataukah kita
malah membantu pemerintah untuk tidak melakukan hal tersebut. Oke, kita lanjut kepada materi kita selanjutnya. Kesadaran bela negara, di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Nanti di sini kita akan mempelajari nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya. Penerapannya seperti apa? Kita akan mempelajari itu apa saja yang ada di dalam nilai-nilai tersebut. Nanti ada 5 kalau nggak salah itu. Oke, kita akan mempelajari yang pertama itu adalah cinta tanah air. Cinta tanah air itu dikatakan di sini negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Bagaimana cara kita mencintai negara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Disinilah dikatakan lebih mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itu yang namanya jiwa demokratis. Kita akan lanjut. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri. Negara kita dibentuk oleh para pejuang, para pemuda-pemuda. Nah, kita sebagai pemuda, kita harus mempertahankan itu. Kalau kita tidak bisa meningkatkan negara ini, paling tidak kita jangan menghancur seperti yang tadi ya, tawuran, perkelahian di sekolah. Itu tidak bagus. Cara kita meningkatkan dan mempertahankan itu seperti apa? Menjaga negara kita ini supaya tidak terjadi permasalahan di berbagai penjuru negara ini, dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana cara kita menyikapinya? Kembali kepada diri kita sendiri. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan juga tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Bukan hanya kita di negara kita saja, cara kita menjaga negara kita ini dengan baik, tapi di luar negara kita ini kita harus bisa menjaga nama baik ataupun dikatakan menjaga identitas nasional. Itu harus dipahami anak-anak semua. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah Pancasila. Pancasila itu 5 dasar sudah kita ketahui, bahkan di bangku SD pun sudah kita ketahui itu. Pancasila ini ideologinya kita harus dapat lihat dari hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif, tapi juga diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah pemersatu keberagaman masyarakat yang beragam dari Sabang sampai Merauke disatukan di dalam Pancasila tersebut. Di dalam nilai-nilai Pancasila sudah kita ketahui, tapi yang secara rinci kita mempelajari nilai-nilai bela negara tersebut. Yang ketiga ini adalah mengenai Pancasila. Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan yang lainnya, yaitu merupakan nilai-nilai Pancasila yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan juga hambatan. Apa saja tadi tantangan, hambatan juga ancaman tersebut, baik dari luar negeri, baik dari dalam negeri. Kita harus sebagai pemuda mampu menyikapi dan menjaga negara ini dengan baik. Oke, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di dalam nilai-nilai bela negara, yang keempat di sini poin yang paling penting juga kita ketahui, rela berkorban untuk bangsa negara. Jangan cuma kita bisa rela untuk pacar kita sendiri ataupun rela berkorban untuk pasangan ataupun yang kita sukai. Enggak.
Di sini kita juga harus mampu rela berkorban untuk bangsa dan juga negara kita. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya adalah perhelatan dalam SEA Games ataupun rela berkorban kita. Bagaimana cara kita menunjukkan supaya negara kita ini dapat dikenal oleh negara lain. Oke, yang kelima adalah yaitu mengenai memiliki kemampuan bela negara. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar. Tadi sudah Bapak bilang ya, bagaimana cara kita menunjukkan rasa kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara. Tadi di sini dikatakan kesadaran dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana alam, ikut di dalam kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba, perkelahian antar perorangan atau antar kelompok. Nah, itu adalah salah satu kesadaran kita di dalam berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjut materi kita di sini, yaitu mengenai nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme ini dikatakan sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu mengenai nasionalisme dalam arti sempit, bisa dilihat ya, dan juga dalam arti luas. Nasionalisme kalau dalam arti sempit itu adalah mencintai bangsa sendiri secara berlebihan dan menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas, yaitu mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa lain sama derajatnya. Dalam arti luas ini yaitu bagaimana cara pola pikir kita. Apakah hanya negara kita saja yang kita anggap baik, tidak ikut negara lain? Di sini dikatakan bahwasanya nasionalisme dalam arti luas menganggap bangsa dan negara sendiri itu sama dengan negara lain. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Tadi sudah dijelaskan di atas bahwasanya nasionalisme dalam arti sempit dan juga luas itu seperti apa. Nah, membina nasionalisme Indonesia itu ada 3, yaitu mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa, mengembangkan sikap toleransi, dan juga yang terakhir adalah memiliki rasa senasib dan juga sepenanggungan. Oke, yang selanjutnya adalah 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme, yaitu yang pertama adalah sukuisme, yang kedua adalah kaufinisme, yang ketiga adalah ekstremisme, dan yang terakhir adalah provinsialisme. Kalau pengertian sudah bisa dilihat anak-anak di dalam slide apa-apa saja di dalamnya. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai sikap patriotisme. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Bagaimana cara kita di sini sebagai masyarakat ataupun kaum pemuda dalam membuat sikap patriotisme? Sikap patriotisme ini salah satunya adalah sikap yang rela berkorban demi bangsa dan juga negaranya. Di sini dibahas di dalam sikap patriotisme ada yang pertama adalah mengenai cinta tanah air, yang kedua rela berkorban, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa, berjiwa pembaru, dan juga tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, setelah kita mengetahui di dalam bela negara, di dalam nasionalisme, di dalam sikap patriotisme, kita harus mampu mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di dalam keluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan. Kalau di sekolah, apa aja yang dipelajari? Yaitu melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan. Oke, di dalam masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan,
apa di sini ada yang bermusuhan dengan temannya sampai sekarang? Nah, hindarilah itu. Di sini bukan hanya diajarkan untuk rela berkorban demi bangsa dan negara, tapi kita harus menjaga kebersamaan kita sebagai masyarakat. Oke, yang terakhir adalah di dalam kehidupan berbangsa. Meningkatkan persatuan kesatuan bangsa, melaksanakan Pancasila dan juga undang-undang. Seperti yang kita ketahui, kita akan belajar nanti di pembelajaran kita PKN. Di sana nanti akan dibahas hukum tertinggi di negara kita adalah Undang-Undang Dasar. Nah, di sini di dalam kehidupan berbangsa ini kita diajarkan di sini mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri. Nah, bagaimana cara kita menyikapi itu semua? Kembali kepada diri kita sendiri sebagai kaum pemuda ataupun sebagai masyarakat Indonesia. Apalagi tadi sudah di awal sudah Bapak bilang bagaimana cara kita untuk menyikapi pandemi yang sekarang. Apakah kita mampu menunjukkan sikap kita sebagai kaum pemuda atau tidak? Oke, sekian dan terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak semuanya. Jika ada penyampaian Bapak yang tidak baik, mohon dimaklumi. Jadi sampai di sini pembelajaran kita di dalam MPLS, yaitu mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini, yang sudah kita dengarkan, walaupun melalui daring, Bapak yakin semua anak-anak kami dapat mendapat hikmat dari pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Shalom, bye.